Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh hadirin yang dirahmati wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhina fillah Habib Ahmad Habibi, Habib Yahya, Habib Yusuf, Habib Tahir, Habib Quraisy, kepada Gus Arabi bin Arabi bin Kiai Humaidi, Gus Abdul Hamid bin Kiai Taufik, pada Ustadz Fatur Rahman, kepada Ustadz Humaidi, kepada semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat kepada mereka semuanya. Kepada tidak lupa kepada Ketua RT yang berkat beliau kita bisa kumpul di tempat ini, dapat izin, dapat fasilitas tempat, dan juga berkat ibu-ibu PKK supaya kita keluar dari sini tidak sampai kena mah. Insya Allah bisa makan dijamu sama ibu-ibu PKK. Alhamdulillah, majelis yang lengkap sekali. Di sini kita diajak bersolawat kepada Nabi, membaca sejarahnya Nabi. Kemudian kita juga mendengarkan nasihat-nasihat yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Abdul Halim, Ustadz Fatur Rahman. Mudah-mudahan itu semuanya menambah ilmu kita, menambah daripada semangat kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalur menghadiri majelis dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang orang mukmin itu nggak akan puas, nggak akan kenyang daripada kebaikan. Dia akan selalu cari kebaikan dimanapun, waktunya kapanpun dia akan selalu itu cari kebaikan. Dia katakan la yashba'ul mu'min min khairin yatlubuhu hatta muntahahul jannah. Orang mukmin itu nggak akan merasa puas, nggak akan merasa kenyang daripada kebaikan yang dia selalu cari. Sampai kapan? Sampai puncaknya masuk surga. Surga itu adanya di mana? Di akhirat. Harus lewat meninggal dulu. Berarti semenjak dia masih hidup di dunia, dia akan selalu mencari itu kebaikan dimanapun. Ikut bergabung, ikut semangat menghadirinya. Itu adalah sifatnya orang yang beriman. Kita menghadiri acara seperti ini, apalagi di kampung-kampung, alhamdulillah pindah-pindah ini al-ahibba. Dan sekarang bertempat di desa Sebani. Alhamdulillah, ini majelis seperti ini dikatakan majelis ilmu, majelis zikir, itu diibaratkan seperti bintang. Hadirin, bintang itu sifatnya menghiasi. Kalau kita lihat malam hari dalam keadaan gelap, seandainya lampu padam tapi ada bintang-bintang di langit, maka kita akan melihat itu langit dalam keadaan apa? Indah. Gak akan merasa serem, tapi melihat langit itu akan merasakan apa? Keindahan ada di langit. Kenapa? Memang bintang itu memang menghiasi. Dikatakan apa? Wa ja'alnaha zinatan dalam Al-Quran, la wa zayyana as-samaa'a dunya bi zinatil kawakib. Kami hiasi langit-langit itu apa? Dengan hiasan daripada kawakib, bintang-bintang, hiasan. Majelis diibaratkan seperti bintang. Artinya bahwa ketika ada di satu tempat ada majelis, maka itu akan menghiasi satu daerah. Kalau seandainya bintang tidak ada, lampu padam, langit gelap, serem, kita akan merasa takut. Begitu juga kalau satu daerah ada majelis,
Ndak ono majelis ilmu, ndak ono majelis tiba, ndak ono majelis manakib, ndak ono majelis rotib, ndak ono majelis apapun. Sing ono musik-musik tok. Sing ono lupa tok. Maka di situ akan apa, daerahnya itu akan menjadi seram. Orang yang tinggal di daerah itu nggak akan tenang. Tapi semakin banyak majelis, maka di situ orang akan merasakan ketenangan. Kemudian yang kedua, majelis itu disamakan seperti bintang, artinya bintang itu diantara manfaatnya menjadi bola api untuk apa? Untuk syaitan. Setan itu berusaha untuk apa? Nguping pembicaraan malaikat. Kadang-kadang naik, kemudian apa? Nguping. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Bintang tadi itu apa? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan itu bintang-bintang sebagai bola api untuk apa? Untuk setan. Supaya apa? Supaya tidak sampai mendengarkan apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Kalau dikatakan satu daerah itu diibaratkan seperti bintang, artinya kalau banyak majelis berarti kemaksiatan-kemaksiatan di satu daerah tersebut akan hilang dengan sendirinya. Mereka nggak akan kerasan melakukan maksiat. Kenapa? Banyak majelis, sungkan karepe dhewe. Karena itu perbanyak majelis-majelis yang ada di setiap daerah itu untuk menjaga. Karena itu RT-nya mendukung itu sudah benar. Berarti RT-nya pingin daerahnya nyaman, pingin daerahnya aman. Ya lewat majelis memang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya fadilah daripada menghadiri majelis tadi sudah dikatakan untuk apa? Ngalap berkah ya. Cari berkat. Itu berkatan toh, berkah. Berkah itu dikatakan ziyadatul khair, tambah baik. Kita hadir di tempat ini keluar tambah api, tambah akhlaknya bagus, tambah ilmunya, tambah baik, tambah hormat sama orang tua. Berarti tambah baik. Keluar dari majelis itu tambah bagus, tambah baik. Itu namanya apa? Dapat berkah. Dan berkah ini dikatakan jundun min junudillah, jundun khafiyun, tentara yang tidak kelihatan, min junudillah, daripada tentara Allah Subhanahu wa taala, yu'tihillahu may yasha. Allah akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau sudah dapat berkah ini, idza halatu fi badanit gawatu, kalau masuk ke badan kita dapat berkah badan kita, maka badan kita akan menjadi kuat. Kuat bukan dempal toh, kuat bukan kuat untuk futsal toh, tapi kuat untuk apa? Salat berjamaah, sholat subuh, kemudian hadir majelis, enteng, kuat badannya. Wa idza halatu fi qalbin as'adatu, kalau masuk ke dalam hati akan membuat hati itu beruntung, hati yang selamat. Tahu hati yang selamat? Gak ada penyakit hati, gak ada dendam sama saudaranya, gak ada hasud iri hati terhadap saudaranya, gak ada kebencian, gak ada rasa dendam. Hati ini bersih. Orang kalau punya hati bersih, nikmat hadirin. Orang kalau punya hati bersih, nggak akan ada musuh, nggak akan ada kebencian. Tapi hati yang kotor, hati-hati. Al-qalbul marid la yashba'u minad dzikri wal ibadah. Kama la yaltaddu kama la yaltaddul maridu biladdatil at'imah. Dikatakan orang yang hatinya sakit. Tahu hati sakit? Hati sakit itu benci sama orang Islam, sifat hasud, sombong, dendam, banyak kotoran-kotoran hati ada pada dirinya. Maka orang seperti ini nggak akan merasa apa? Dia akan merasa bosan. Dia apa? Tidak akan merasa tenang ketika diajak berzikir dan ibadah. Gusar terus. Kok nak mari-mari majelis ini? Itu orang yang apa? Hatinya berarti sakit. Tapi kalau hati yang sehat, diajak berzikir semangat, diajak beribadah semangat. Sebagaimana orang yang sakit, kalau dikasih makanan-makanan yang lezat nggak enak, rasanya semuanya sama, nggak enak kabeh. Dikai gulai nggak semangat, dikai sate nggak semangat, dikai makanan apapun, buah-buahan nggak enak kabeh rasanya. Kenapa? Karena dia sakit. Hati juga sama. Hati ketika sakit nggak akan merasa dia nikmat ketika diajak untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Karena itu penting kita untuk bisa membersihkan hati kita dan menjadikan hati kita baik. Kalau cara membersihkan hati kita, kalau membersihkan rumah ya tinggal disapu, dipel. Kalau bersihkan ya mobil ya dicuci mobilnya atau dibawa tempat pencucian mobil. Tapi kalau membersihkan hati gimana? Ada resep untuk bersihkan hati. Karena apa? Sumber daripada kebaikan ya orang memiliki hati yang bersih. Karena Nabi mengatakan apa? Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sairul jasad. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Ala wahyal qalb. Dikatakan sungguhnya dalam hati, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, baik, semuanya akan jadi baik. Seluruh anggota badan kita akan jadi baik. Kalau seandainya si gumpal daging ini jelek, maka semua anggota badan kita akan apa? Akan menjadi jelek. Apa ini maksud si gumpal daging? Ala wahyal qalb, hati. Hati kita kalau kotor, hati kita kalau sakit, hati kita kalau seandainya banyak penyakit-penyakit hati, maka anggota tubuh kita akan mengajak untuk apa? Selalu melakukan kejelekan. Mulutnya berdosa, tangannya juga berdosa, kakinya juga berdosa. Dia selalu akan melakukan kejelekan. Tapi sebaliknya kalau hatinya bersih, semuanya anggota tubuhnya diajak untuk melakukan kebaikan mudah. Karena itu ini penting tahu listrik ini hadirin. Ini lampu ini kan nyala semua ya. Ini lampu nyala, ini mic nyala, itu laptop nyala ya. Itu sound system namanya? Kamera nyala. Semuanya itu nyala kenapa? Karena ada sumber aliran listrik. Sumber aliran listrik ini dari mana? Dari sumber listrik begenser. Kan gitu. Ini begenser ini ibarat daripada hati hadirin. Ketika begenser tadi itu sumber listrik itu dinyalakan, nyala semuanya. Lampunya nyala, semuanya nyala. Kenapa? Karena sumber listriknya dinyalakan. Tapi kalau sumber listriknya dimatikan, mati semuanya, gelap ini semuanya. Ini suara nggak akan keluar, mic-nya mati. Hati juga sama hadirin. Dalam anggota tubuh ini ada begensernya daripada anggota tubuh jasad kita itu apa? Hati. Hati ini kalau mati semuanya mati. Artinya Pak, anggota tubuh kita nggak akan manfaat untuk ibadah, nggak akan manfaat untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sumbernya sudah mati. Karena itu hidupkan hati kita ini dengan berbagai macam ibadah. Caranya gimana supaya hati kita ini bersih? Ini ada resep untuk supaya hati kita menjadi hati yang baik. Pertama, jangan memberikan peluang kepada hati kita kecuali kita melakukan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kasih peluang hati kita untuk melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan dikasih peluang. Kenapa? Karena hati kita ini ibarat arena. Itu arena. Arena itu tempat perlombaan, tempat pertandingan, dan diperebutkan. Hati kita ini punya sifat-sifat hati yang macam-macam. Manusia ini punya sifat hati yang dikatakan sifatul uluhiyah. Ada hati kita ini mempunyai sifat dikatakan sabu'iyah. Ada hati kita memiliki sifat bahimiyah. Bahkan ada yang menambahkan syaitaniyah. Dan juga ada sifat hati kita ini sifatul malaikah. Apa sifat uluhiyah? Sifat manusia ini memiliki dalam hatinya sifat uluhiyah. Tahu uluhiyah? Sifat ketuhanan. Selalu dia ingin menjadi orang yang paling sempurna. Dia tidak mau dia di bawah orang lain. Tidak mungkin dia menjadi orang yang tawadhu. Dia pinginnya ya menindas, pinginnya memaksa, pinginnya seperti Tuhan. Sifat-sifat Tuhan digunakan oleh itu manusia. Ini sifat yang jelek ini. Harusnya manusia apa? Tawadhu. Harusnya apa? Manusia kalau dikasih tahu, dikoreksi, dia menerima daripada koreksian orang. Ini nggak mau. Kalau sifat uluhiyah, nggak mau dia untuk dinasihati, dia nggak mau. Ini sifat yang jelek. Yang kedua, ada sifat namanya sabu'iyah. Sifat binatang buas. Tahu binatang buas? Binatang buas itu sama-sama binatang buasnya,
atau apalagi bukan binatang buas, dia harus yang menjadi nomor satu, nggak mau dikalahkan dia. Pasti dia pingin yang lebih unggul, pasti dia pingin yang lebih kuat, nggak boleh ada yang lebih kuat darinya. Ini sifat sabuiyah. Sehingga apa? Ada orang yang lebih pintar nggak mau, ini harus dijatuhkan ini. Ada yang sifatnya lebih alim, ini nggak boleh lebih alim dari aku, harus aku jatuhkan. Oh, ini saatnya lebih kaya, harus aku yang lebih kaya. Ini, wah, sifatnya dia pingin menjatuhkan orang lain. Ini sifat sabuiyah. Dan ini sifat manusia, sifat jelek hati manusia. Kemudian yang ketiga ada sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah ini sifat hewan. Tahu hewan? Hewan itu kerjane mangan, ngombe, turu, birahi, hubungan seksual. Wis. Gak tahu ketok binatang nggo kitab, gak tahu ketok binatang nggo tasbih, gak tahu ketok binatang sholat di musola atau masjid. Binatang itu sifatnya itu makan, menikmati makannya, menikmati minumnya, menikmati tidurnya, ya kemudian dia apa? Birahi, ya hubungan dengan lain jenisnya. Itu sifatnya binatang. Manusia juga ada. Manusia itu kadang-kadang punya sifat seperti ini. Uripe sing ngono tok. Uripe mangan, ngombe, turu, ya nongkrong di warung, mari ngono, ya. Wis walhasil ndak ada. Diajak ibadah males. Salat enggak gelem. Salat Jumat ndak melu. Puasa ndak poso. Padahal ya manusia ini dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Tapi bisa nilainya jatuh lebih daripada binatang. Balhum adol, lebih daripada binatang loh manusia ini. Karena itu ada sifat namanya bahimiyah, ada sifat syaitaniyah, selalu melanggar. Setan ini selalu melanggar, selalu mengganggu, itu sifatnya setan. Nah, karena itu ini ibarat arena. Sifat-sifat hati yang ada dalam hati ini banyak, tapi ada juga sifatul malaikah. Sifat malaikat apa? Malaikat itu la ya'sunallaha ta'ala wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu perintah Allah dilaksanakan. Itu malaikat. Tak pernah ada malaikat itu yang tidak nurut sama Tuhannya, tak pernah. Malaikat itu selalu taat, selalu meninggalkan ya apa maksiat. Gak mungkin dia maksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tiru, sifatul malaikah. Karena itu jangan kasih peluang kepada hati kita untuk melakukan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat malaikat ini yang kita cari. Tapi bukan berarti malaikat niru malaikat mari ngono ndak mangan, ndak ngombe. Malaikat itu ndak mangan. Malaikat itu ndak ngombe, malaikat itu ndak kawin. Ya dudu iki sing ditiru. Yo mangano tapi ojo akeh. Ngombe yo tapi ojo kenemenen. Jangan berlebihan. Kemudian ya kawin ya. Tapi apa? Dengan cara yang halal, ojo pacaran, ojo zino, ojo. Artinya apa? Lakukan hal-hal yang diperbolehkan untuk manusia, tapi jangan terlalu berlebihan dan ikutilah sifat malaikat yang mana dia tidak bermaksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama hadirin. Kalau ingin hatinya bersih, berusaha untuk selalu yang dilakukan adalah sesuai dengan ridha Allah dan ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu jangan sampai dalam hati kita ini ada ghaflah. Ghaflah itu apa? Lupa diri. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi apa? Merintahkan kepada kita untuk apa? Ada banyak zikir doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan itu setiap saat. Kita mau keluar rumah ada doanya. Ingat kepada Allah. Kita mau masuk rumah, ingat kepada Allah. Kita mau berangkat ke masjid, ingat kepada Allah. Kita mau masuk WC, diperintahkan ingat kepada Allah. Kita sampai di dalam WC, ada doanya. Kita keluar dari kamar mandi, ada doanya. Kita mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, mau minum, setelah minum, semuanya ada zikirnya diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena manusia itu nggak boleh ada ghaflah, nggak boleh ada lupa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan itu masuk ke dalam diri manusia melalui hatinya.
Ketika masuk ke dalam hatinya tidak ada ingat kepada Allah, maka setan di situ akan membisikkan dan mengajak dia untuk bermaksiat kepada Tuhannya, menjadikan hatinya semakin kotor. Karena itu ketika ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza massahum ta'ifun tadzakkaru minasyaitani, idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Ketika mulai dia merasa ada setan yang mengganggu, yang membisikkan, langsung ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu akan menghalangi daripada setan. Karena itu setan dikatakan apa? Khannas. Minal jinnati ya a'udzubillah wa qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Siapa khannas? Setan. Khannas. Kenapa dinamakan khannas? Karena idza dzukirallah, idza dzakarallaha khanasa. Kalau kita berzikir kepada Allah, itu setannya apa? Lari, kabur. Karena itu dikatakan khannas, itu setan. Karena itu selalu apa? Kita berzikir kepada Allah supaya hati kita tidak ada setan yang selalu membisikkan kepada kita sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, kita ini perlu syekh, guru yang membimbing kita sehingga kita bisa mengetahui ini salah, ini benar. Guru itu akan memberitahu kepada kita, itu jangan dilakukan, ini boleh dilakukan. Kita perlu guru. Kalau zaman sekarang kita ya hadir majelis ini sudah, ini guru kita sudah. Hadir majelis, baca kitab, ya situ. Alal-agal paling sedikit kita baca kitab, ya sudah, itu yang menjadi syekh kita, guru kita. Tapi jangan asal baca ya, tapi tidak ada pembimbing, malah banyak kelirunya. Orang kalau belajar tanpa guru lebih banyak kelirunya daripada benernya. Ini kalau tiga hal ini kita lakukan, insya Allah hati kita akan menjadi apa? Bersih. Dan penting hadirin, hati yang bersih ini itu tempat pandangan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan apapun dengan hati kita ketika bersih. Ini hati bersih ini siap, kata Abu Abdurrahman al-Masyhur kalau salah, itu dia mengatakan ketika hati seseorang bersih maka akan siap untuk dikasih apa? Waridat, pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Kalau ibarat wadah kalau kotor ya nggak mungkin akan dimasukkan sesuatu yang berharga. Madu akan dimasukkan tempat wadah yang kotor, nggak mungkin. Susu mau dimasukkan ke tempat yang kotor, nggak mungkin. Dilihat dulu wadahnya bersih, setelah bersih baru dimasukkan. Hati kita juga sama, nggak mungkin akan dapat daripada pemberian daripada orang-orang soleh, dapat rahmat, dapat apapun sulit kalau hatinya kotor. Kenapa? Karena yang mau dimasukkan sesuatu yang berharga, nggak mungkin tempatnya kotor. Karena itu tiga hal ini kalau kita bisa lakukan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita hati yang bersih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita ini menjadi orang yang beriman ini sebetulnya mudah ya, untuk mendapatkan apapun itu mudah. Kita ini bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Sebagaimana burung, tahu burung? Burung itu punya dua sayap. Burung itu punya dua sayap. Dengan dua sayapnya dia bisa terbang kemanapun. Ketika digerakkan dua sayapnya, dia akan bisa terbang kemanapun dia inginkan. Mau terbang ke atas genteng, mau dia terbang ke pohon, mau terbang kemana, bebas dia. Kenapa? Memiliki dua sayap yang bisa menyampaikan dia ke tujuannya. Kita sebagai orang yang beriman, kita ini juga harus punya dua sayap yang bisa mengantarkan kita kepada apapun yang kita inginkan. Apa yang pertama? Sayap yang pertama yaitu niat yang baik, niat yang tulus. Kalau kita melakukan ibadah, niatnya berbagus, hati hadir ke tempat seperti gini, sing akeh niati, niat yang banyak, niat apapun sudah, niat apapun niatkan. Karena majelis seperti ini tawasul dengan apa? Majelis apa yang baik, tawasul dengan amal soleh itu paling besarnya, paling dekatnya untuk mendapatkan harapan daripada yang dia inginkan dengan tawasul bil amal soleh. Perbanyak. Kalau dulu itu orang-orang soleh, saya masih ingat itu, Habib Hasan Syatiri itu kalau ngajari anak-anaknya, dan dia juga diajari oleh orang tuanya, ketika mau keluar ke majelis, ketika dituntun, sebelum sampai ke tempat majelis berhenti. Ntar, kamu mau hadir majelis itu, apa yang kamu niatkan? Dituntun, Pak.
Ditanya dulu, niat apa kamu? Oh, saya niat supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Supaya saya dapat ridhonya Nabi. Kemudian apa? Terus kalau kurang ditambahi sama ayahnya, niat ini, niat ini, niat ini, niat ini, diajari. Itu tarbiyah, itu pendidikan untuk anak. Sehingga apa? Anak tadi itu akan lupa, setiap mau hadir majelis pasti ingat niat dulu yang banyak. Itu ini niat ini akan menyampaikan dia kemanapun yang dia inginkan. Yang pertama dia niat yang baik, kemudian yang kedua yang tidak kalah penting yaitu apa? Himmah, semangat, kemauan. Semangat ini, himmah ini malah ada yang mengatakan ulama min ismillahil a'zam. Al-himmah itu termasuk ismullahil a'zam. Artinya apa? Jika ada seorang punya kemauan yang tinggi, semangat yang kuat, maka dia akan mendapatkan apapun yang diinginkan. Apapun yang diinginkan akan dia dapat. Tapi kalau gagal, bukan berarti itu berhenti, bukan putus asa. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tetap semangat dia. Kalau semangat itu walaupun gagal tetap berusaha. Podame wong kerja ya. Rugi tetap ojo ditutup terus berusaha untuk sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Pernah ada satu cerita, ini karena kemauan yang tinggi. Ini contoh ini. Ada satu cerita, ada seorang yang miskin, fakir, miskin, nggak punya rumah bahkan dia. Tapi dia pernah ketemu dengan putri raja. Kok tertarik dia? Putri raja ya wayu. Tertarik dia dengan putri raja tadi. Lu ayu nerek, kepingin dadi bojoku. Datang ke rajanya, lapor ya, masuk, diizinkan sampai bertemu dengan rajanya. Ada perlu apa? Dia pikir rajanya perlu urusan apa? Kebutuhan daripada pangan atau yang lainnya. Dia orang miskin. Orang-orang tahu sekitarnya di situ. Bahkan apa? Menteri-menteri raja yang lainnya juga tahu ini orang miskin. Kemudian ditanya apa maksud tujuannya datang, dia mengatakan tujuanku datang ke sini untuk meminang putri kamu. Mau saya jadikan istri saya. Yang guyu kabeh. Iki wong ndak waras ini. Anak rojo dipinang padahal dia orang biasa, orang yang ndak punya, bahkan ndak punya rumah. Akhirnya raja ini mikir, loh, ini orang ini berani nih. Ini anak ini datang ke sini juga punya keberanian. Coba saya ingin tahu sampai mana keberanian dia. Kamu mau menikahi putriku ini, apa yang mau kamu berikan kepada aku? Apa yang akan kamu berikan kepada putriku? Apapun keinginan putrimu, insya Allah aku akan penuhi. Udah gini aja wes, syarat kamu bisa meminang dan mengawini putriku dengan syarat di situ ada tempat wadah besar gitu. Ini penuhi dengan mutiara. Kalau kamu dapat mutiara, kamu penuhi ini tempat dengan mutiara, kamu bawa ke sini, kamu boleh menikah dengan putriku. Kata si orang tadi itu, siap. Udah itu syaratnya. Ada lagi. Ini mutiara loh. Mutiara satu ini dapatnya di dasar laut. Sudah itu saja syaratnya. Iya. Ya tertawa semuanya. Ini dipikir mutiara dulu ini. Akhirnya udah keluar dia di tempat itu. Bingung dia, cari mutiara di mana? Tanya sama orang, di mana tempat mutiara itu? Mutiara apa yang kamu maksud? Mutiara asli. Di mana tempatnya? Ya mutiara adanya di dasar laut. Kamu tidak akan bisa dapat kecuali kamu menyelam ke dalamnya. Itu dapat satu untung-untungan. Ini penuhi wadah tadi. Oh gitu ya, berarti ada di dasar laut ya? Iya. Datang ke pantai, ngambil cibuk cilik, ya. Kemudian ngambil dicibuk air laut tadi itu, diambil airnya dicibui. Biar orang di sekitarnya bingung. Apa yang dilakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku hati nguras laut. Tambah nak waras maning. Laut dikuras iki boy. Akhirnya tetap dia berusaha. Wah, ditinggal sama orang-orang ini tidak waras, ini tidak mungkin nih. Kapan nanti selesai nguras laut? Tapi karena niat yang sungguh, niat yang tulus dia, dan ada himmah, semangat yang besar, Allah tidak sia-siakan daripada niatnya dia dan kemauannya dia yang kuat tadi itu. Allah jadikan di dalam hati-hati ikan yang ada di lautan itu, mereka ikan-ikan itu merasa ketakutan dan khawatir.
Saat itu ikan-ikan itu bertanya, apa yang dia lakukan ini orang pemuda ini? Kok ngambil air dari laut? Ya akhirnya mereka mengatakan, ini laut mau dikuras. Ya. Mereka semuanya takut. Loh, kalau dikuras kita gimana nih keadaan kita? Akhirnya apa? Mereka mengatakan di antara mereka, itu yang mau diambil dia butuh mutiara. Mutiara dia yang cari, mau menguras laut supaya dia mengambil mutiara-mutiara yang ada di dasar laut. Udah gini aja, kita yuk sepakat semuanya, kita ambil mutiara, kita lemparkan keluar. Wah, akhirnya itu mutiara-mutiara dilemparkan keluar semuanya, sehingga dia cuma ngambil mutiara dipenuhi itu wadah sampai penuh, tanpa dia harus nguras laut. Ya hatta nguras enggak iso, tapi Allah jadikan sabab hati ikan-ikan yang ada di lautan tadi merasa takut. Akhirnya apa? Dipenuhi itu wadah, dibawa. Besoknya bawa ini sesuai dengan syarat daripada raja. Suruh meriksa, ini mutiara temenan apa mutiaraan nih? Dilihat, bener ini raja, mutiara beneran. Ya sudah dikawinkan akhirnya dengan putrinya raja. Padahal orang biasa. Karena itu kalau kita punya dua hal ini, kita bisa dapat semuanya hadirin. Niat yang tulus, kemauan yang tinggi. Tapi ya tentunya lewat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat kepada Allah nggak mungkin kita dapat. Oh, semangat untuk maksiat, semangat dengan niat yang tulus. Tahu, niat yang tulus itu niat baik. Niat yang baik itu niat yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya dua hal ini, maka kita akan mendapatkan. Kita sebagai pekerja, kalau punya niat yang baik, niat yang tulus, saya mau mencari pekerjaan untuk memberi nafkah kepada keluarga. Saya kalau menjadi orang yang mampu, saya akan bantu orang yang membutuhkan. Saya niat yang banyak, kemudian semangat yang kuat, Allah akan bantu. Kita sebagai murid, kita sebagai santri, kita sebagai apapun, kita berusaha, kita sebagai dai mau berdakwah di satu tempat, kita mempunyai niat yang tulus, semangat yang kuat, dikasih jalan sama Allah SWT, berhasil. Kita yang punya majelis, buka majelis apapun, kita niatnya kita tulus, tujuannya untuk membanggakan Nabi, membahagiakan Nabi, diajak ke masyarakat untuk bersalat kepada Nabi, kemudian semangat yang kuat, Allah akan berikan jalannya. Apapun keinginan kita akan dikasih dengan dua hal ini. Apapun keinginan, di latar belakang apapun, yang penting tidak jadi orang yang maksiat kepada Allah. Dengan dua ini kita akan dapat semuanya. Karena itu alhamdulillah majelis ini menjadi wasilah untuk kita semakin taat, semakin dekat dengan Nabi SAW, semakin kenal dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemauan kepada kita, keinginan kepada kita, yang mana didasari dengan niat yang baik dan hikmah, semangat yang kuat, semangat yang mana tidak bertentangan dengan syariat daripada yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan daerah ini daerah aman, daerah nyaman, daerah tentram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi daripada keberkahan dunia, keberkahan untuk akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir, mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan selalu dapat daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.